kami dari kelompok E6 akan membahas tentang respon spektrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi respons spektrum. Yang pertama adalah pengertiannya respons spektrum, di mana respons spektrum adalah suatu spektrum yang disajikan dalam bentuk grafik atau plot antara periode getar struktur T lawan respon-respon maksimumnya untuk suatu rasio redaman dan beban gempa tertentu. Respon maksimum dapat berupa simpangan maksimum spectral dispatch, kecepatan maksimum spectral velocity, dan percepatan maksimum spectral acceleration, suatu massa struktur dengan derajat kebebasan tunggal, single degree of freedom. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, terdapat dua macam respons spektrum yang ada, yaitu respons spektrum elastik dan respons spektrum inelastik. Respons spektrum elastik adalah suatu spektrum yang didasarkan atas respon elastik struktur dengan derajat kebebasan tunggal berdasarkan rasio redaman dan beban gempa tertentu. Sedangkan inelastik respons spektrum juga disebut desain respons spektrum, yaitu spektrum yang diturunkan berdasarkan elastik respons spektrum dengan tingkat daktilitas elemen tertentu. Dengan demikian, suatu spektrum maksimum suatu gempa tertentu kadang-kadang dinyatakan dalam fungsi spektrum simpang, spektrum kecepatan, spektrum percepatan dengan adalah rasio redaman, T adalah periode getaran, P adalah daktilitas struktur, dan S adalah jenis tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur respon spektrum. Untuk membuat suatu respon spektrum, maka dimulai dengan Dorgan memakai model struktur SDUV. Seperti pada gambar 9.1, bagian A adalah struktur derajat kebebasan tunggal. Nah, sedangkan di bagian B adalah rekaman gempa. Berfungsi sebagai beban dinamik pada struktur SDUV yang dimaksud adalah hubungan yang linier elastik antara gaya dan simpangan atau antara gaya dan kecepatan yang menghasilkan kekakuan dan koefisien redaman. Baik, selanjutnya pembahasan tahapan pembuatan spektrum. Tahapan pembuatan spektrum dengan mengubah salah satu properti dinamik struktur, misalnya kekakuan. Dengan diubahnya kekuatan kekakuan struktur, maka akan menghasilkan frekuensi sudut dan periode getar T yang berbeda dengan nilai sebelumnya. Dengan melalui integrasi numerik, seperti yang dilakukan sebelumnya, maka akhirnya akan diperoleh nilai-nilai maksimum respon yang baru, baik simpangan, kecepatan maupun percepatan massa. Di sini dapat kita lihat penyelesaian persamaan diferensial yang dapat dilakukan baik secara analitik maupun secara numerik. Nilai-nilai spektral simpang maksimum ini diperoleh pada setiap nilai periode getar struktur yang dilakukan dengan huruf T, kemudian diplot menjadi spektra simpangan yang seperti tampak pada gambar di layar, yang selanjutnya respons spektrum untuk simpang SD-nya pada struktur SDOF dengan rasio redaman 5% akibat gempa 1940. Selanjutnya yaitu
terlihat bahwa spektrum simpang ini cenderung selalu bertambah besarnya pada setiap penambahan periode getar T struktur. Hal ini terjadi karena struktur dengan periode getar T yang semakin besar, yang strukturnya semakin fleksibel, sehingga simpangnya cenderung semakin besar. Selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk spektrum percepatan atau SA, kecepatan dan simpang yang dinamakan huruf SD. Spektrum percepatan lebih spesifik lagi, yaitu cenderung meningkat secara tajam pada nilai-nilai periode getar T awal. Setelah mencapai puncaknya, kemudian cenderung menurun drastis terus-menerus sampai pada periode getar yang ditinjau. Spektrum struktur T tertentu kemudian menurun dan cenderung berkisaran pada nilai tertentu untuk setiap penambahan periode getar atau dengan yang dilakukan dengan huruf T. Sedangkan spektrum simpangan cenderung naik terus sebagaimana yang ditampakkan oleh gambar yang di layar. Baik, mungkin segitu saja pembahasan untuk tahapan pembuatan spektrum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi bentuk atau nilai spektrum. Nah, yang pertama itu kandungan frekuensi. Terdapat beberapa hal faktor yang akan mempengaruhi bentuk atau nilai spektrum. Faktor yang pertama itu kandungan frekuensi getaran gempa. Kandungan frekuensi yang berbeda ini sekaligus berarti bentuk spektrum akan berbeda-beda untuk gempa yang berbeda. Terlihat pada gambar 9.7 respon spektrum untuk beberapa gempa. Nah, pada gambar ini dimaksud bahwa gempa yang mempunyai kandungan frekuensi relatif tinggi seperti gempa Loleo, puncak spektrumnya berada pada periode getar T yang relatif kecil. Semakin rendah kandungan frekuensi suatu gempa, maka puncak spektrumnya akan bergeser ke kanan, yaitu pada periode getar T yang semakin besar. Yang selanjutnya itu 2. Pengaruh rasio redaman. Selain dipengaruhi oleh kandungan frekuensi, maka sebenarnya respon struktur juga dipengaruhi rasio redaman. Semakin besar redaman struktur, maka respon struktur akan semakin kecil. Nah, terlihat pada gambar 9.A. Nah, pada 9.8b menjelaskan suatu struktur yang sama yang diredam sebesar 15%, tampak secara jelas bahwa pengaruh redaman terhadap respon struktur cukup signifikan. Pada gambar 9.8, pengaruh redaman terhadap respon struktur ini dimaksud spektrum akselerasi struktur SDOF yang diredam 2%, 5%, 10%, dan 20%. Tampak bahwa semakin besar redaman, maka nilai spektrum akan semakin mengecil. Secara umum, bentuk spektrum relatif sebangun, walaupun pada daerah puncak spektrum, bentuk spektrumnya dapat sangat berbeda. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang berpengaruh terhadap bentuk umum respon spektrum. Yang pertama itu pengaruh magnitudo gempa. Pada pengaruh ini terjadi pada saat gempa terjadi, maka terdapat sejumlah energi yang dilepaskan, kemudian ditransfer menjadi energi gelombang yang merambat ke segala arah. Sebagaimana dibahas pada pengaruh magnitudo gempa, pada percepatan tanah akan bergantung pada jarak dari fokus ke situs, kedalaman fokus, mekanisme kejadian gempa, jenis tanah atau kondisi geologi pada saat gelombang gempa merambat.
Yang kedua itu pengaruh jarak epicenter. Jarak epicenter dan magnitudo gempa merupakan dua hal yang mempunyai pengaruh yang berlawanan. Pada jarak epicenter yang pendek, percepatan tanah akibat gempa umumnya masih cukup besar, sangat fluktuatif, mempunyai kandungan frekuensi tinggi, rentang kandungan frekuensi yang sempit, durasi gempa yang relatif pendek. Pada jarak epicenter yang jauh, maka sifat-sifat rekaman percepatan tanahnya berlawanan, yaitu percepatan tanah sudah relatif kecil, cenderung bersifat harmonik. Nah, yang terakhir itu pengaruh kondisi tanah. Nah, banyak peneliti yang mengadakan studi tentang pengaruh kondisi tanah terhadap bentuk atau karakter respons spektrum. Kondisi tanah yang dimaksud mungkin ketebalan lapisan tanah maupun properti tanah, misalnya jenis tanah, kekuatan atau kepadatan tanah, dan seterusnya. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.